Halo, assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Seperti biasa, saya akan membahas lagi tentang dunia perkorupsian gitu ya. Betapa kita harus peduli gitu untuk melakukan pemberantasan korupsi gitu, teman, dari hal paling kecil, dari tingkat paling bawah sampai paling atas gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman mungkin ada banyak anggapan gitu bahwa korupsi gitunya itu merugikan negara gitu kan, karena ada istilah bahwa si A melakukan korupsi dan merugikan uang negara sebesar gitu ya, bla bla bla. Padahal teman-teman, kalaulah kita lebih lanjut lagi bahwa secara tidak langsung itu korupsi itu merugikan banget masyarakat gitu ya. Yang kena dampaknya itu ya masyarakat ini. Emang di sisi lain negara gitu ya, secara politiknya itu eh, hancur gitu ya ketika banyak lembaga-lembaga atau personal pejabat-pejabat yang korup. Jelas ya negara itu kena negatifnya. Dan yang paling parahnya itu sebenarnya itu masyarakat ya. Masyarakat yang paling dirugikan seperti itu ya. Karena gini ya teman-teman, bahwa si korupsi itu teman-teman punya efek daya 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 rusaknya itu sangat 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 tinggi gitu ya. Bahkan ya dia bisa membahayakan atau menghilangkan nyawa seseorang gitu ya, karena tindak pidana korupsi ini gitu ya. Jadi eh, kepedulian kita terhadap korupsi gitu ya, kita sebagai masyarakat awam, masyarakat biasa, itu sangat sangat diperlukan, perlu banget ya, karena ya dampak si korupsinya itu tuh emang ke kita gitu, kerasa banget ya kita sebagai masyarakat gitu. Selanjutnya si korupsi itu ya teman-teman, korupsi itu menyebabkan hak-hak dasar warga seperti eh, kita gitu sebagai warga, contohnya warga Garut, warga Indonesia, warga Jawa Barat itu akan dirugikan gitu ya. Jadi hak-hak dasar kita itu udah dirusak sama mereka ya, para koruptor itu gitu ya. Seperti hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak gitu ya. Yang layak yang kayak gimana gitu teman. Baik itu sarana atau prasarananya. Terus hak mendapatkan pelayanan kesehatan gitu ya. Sarana dan prasarananya yang bener yang kayak gimana seperti itu. Terus ada hak-hak dasar lainnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalaulah si korupsi itu, si koruptor itu gitu melakukan tindak pidana korupsinya itu eh, udah jelas gitu ya. Kita sebagai masyarakat yang kena dampaknya. Seperti tadi saya bilang bahwa hak akses dasar kita terhadap pendidikan, kesehatan itu bisa sangat-sangat terganggu ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menemukan contohnya ada bangunan sekolah gitu ya, bangunan yang dikasih biayanya sama pemerintah, itu tidak sesuai dengan spesifikasinya, akhirnya apa? Ya kelasnya jelek, kelasnya ya, bahkan yang paling parah itu ada yang roboh gitu ya. Karena itu di sana itu terjadi yang namanya tindak pidana korupsi. Nah, itu bahayanya ya teman. Bisa dilihatlah sama teman-teman apa sih gitu ya di jalan, taruhlah di jalan desa gitu ya, jalan desa, jalan lingkungan itu kan mungkin jalannya kok cepat rusak gitu ya, setahun kurang, setahun udah ngelupas gitu si aspalnya, kena air hujan 6 bulan 5 bulan udah rusak. Nah itu contoh kerugiannya bagi masyarakat ya itu gitu. Ketika contohlah anggaran biayanya itu 200 juta gitu, tapi sama si pemborongnya atau yang punya proyek tendernya itu nggak 200 juta gitu ya, bahkan parah itu sampai dikurangi gitu ya. Mungkin yang diaplikasikan cuma 50 juta atau 70 juta gitu atau setengahnya, itu kan mengurangi atau merusak gitu ya spesifikasi yang standar yang seharusnya buat si infrastruktur jalan itu, sehingga apa yang dirugikan ya masyarakat gitu. Jalannya kembali, si jalan yang dibangunnya itu mungkin 5 bulan 4 bulan, setahun kurang ya udah rusak lagi. Nah seperti itu ya eh, contoh sederhana gitulah yang akan kita rasakan kerugiannya oleh tindak pidana korupsi gitu ya teman. Jadi ya korupsi itu sebagai
kejahatan yang emang emang, parah gitu ya. Semua orang merasakan efek korupsi itu. Jadi teman-teman janganlah punya pikiran, "Ah, korupsi mah kan itu mah urusan KPK, itu kan itu mah urusan kepolisian, itu mah kejaksaan." Iya emang sih gitu, tapi kalaulah kita apatis sebagai masyarakat gitu ya, kita cuek, ya kita juga akan yang ngerasainnya gitu ya teman-teman. Kita harus peduli gitu ya bahwa kalaulah kita diam gitu ya, kalaulah kita tidak kritis, ya kita akan kena dampaknya gitu ya sebagai masyarakat, sebagai sipil kita itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jelas bahwa si koruptor itu telah menyengsarakan kita gitu ya, masyarakat biasa, masyarakat awam. Dan jelas ini sebuah ya kejahatan gitu. Itu bisa merusak pembangunan, merusak sosial gitu ya, ekonomi gitu ya, politik itu bisa rusak tuh karena si koruptor ini, si korupsi ini gitu ya. Jadi sebenarnya tindak pidana korupsi itu sangat domino efek gitu ya. Jadi ada banyak hal yang rusak dikarenakan satu perilaku ini gitu. Makanya kepedulian kita terhadap pemberantasan korupsi ini harus benar-benar ditingkatkan ya teman-teman. Mengingat ya dampaknya itu sangat-sangat merusak atau destruktif gitu ya. Itu dalam segala segala bidang ya, seperti yang tadi saya berikan contoh, hak-hak dasar kita gitu ya, hak kita terhadap pendidikan, hak kita terhadap kesehatan, itu bisa terganggu, sangat-sangat terganggu gitu ya. Bila terjadi di dalam si pemerintahannya itu terindikasi gitu ya, ada tindak pidana korupsi seperti itu ya teman. Di sisi lain eh, banyak sekali gitu ya di kita itu pungutan-pungutan liar gitu ya, pungli gitu ya, itu kan bagian dari korupsi juga ya teman. Ingat bahwa pungli itu juga sebenarnya masuk korupsi gitu ya. Walaupun pemerintah kita ada jargon sapu bersih, pungli itu tidak di lapangan itu berbeda berbeda lagi gitu ya. Masih banyak, masih subur gitu teman yang namanya pungli itu ya. Jadi di masyarakat itu banyak jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat gitu ya. Padahalnya kita semua dan pemerintah mengkampanyekan bahwa pendidikan, kesehatan itu bebas biaya gitu ya. Tapi ya kalau di lapangan beda lagi, ada uang admin lah, ada uang inilah, itulah itu ya. Yang jelas itu sangat membebankan masyarakat, teman-teman. Mungkin bagi masyarakat menengah ke atas mungkin itu tidak jadi masalah, tapi bagaimana dengan masyarakat yang menengah ke bawah, masyarakat yang termarginalkan ya, masyarakat marhainis gitu ya, mereka-mereka yang yang secara perekonomian pendidikan mereka tidak merasakan kehidupan yang layak gitu ya intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat-sangat merusak sekali lah. Terus yang sempat saya singgung tadi ya, korupsi infrastruktur itu lebih parah gitu ya. Pembangunan itu kan harusnya pembangunan itu menjadi tujuan utama gitu ya, para para pejabat, para pemangku kekuasaan gitu ya, baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, daerah sampai nasional. Tapi ya di sana justru banyak sekali gitu ya eh, korupsi infrastrukturnya itu parah gitu ya. Seperti contohnya penggelembungan nilai proyek gitu ya. Nilai proyeknya itu 100 juta jadi 150 kan jadi 170. Terus ada penyunatan anggaran gitu ya. Dananya cair dari pemerintah 200 juta yang diaplikasikan cuma setengahnya kayak gitunya, itu parah banget teman-teman. Terus ada proyek fiktif, nah itu lebih parah lagi. Terus ada pengurangan kualitas bahan, ini yang bikin celaka tuh ini teman-teman. Ya kayak tadi gitu, pemerintah udah ngasih uang gitu ya ke pihak pemerintahan desa terus buat ngebangun ini infrastruktur gitu, ditulis di papan informasi 200 juta untuk biaya pembuatan jalan ini contohnya, tapi di lapangan itu yang diterapin cuma mungkin 70 atau 100 juta gitu, hampir setengahnya gitu, yang lainnya lagi diambil. Nah
itu parah banget gitu ya, itu, contoh, efek-efek merusaknya dari korupsi itu gitu ya, teman. Bisa dibayangkan kalau jalannya tidak sesuai dengan spesifikasi gitu ya, itu kan kayak gimana gitu masyarakat mau lancar ekonomi bila jalannya aja rusak gitu ya, jalan sebagai alat mobilisasi mereka ya untuk melakukan, roda perekonomian berjalan dengan baik, atau ada yang sakit mungkin harus lewat jalan itu, bukannya balik dari tempatnya sembuh malah kambuh gitu ya karena jalannya jelek gitu ya. Kalau ada ibu-ibu yang hamil gitu ya, yang mau melahirkan itu kan kasihan banget ya bila melewati jalan-jalan yang jelek seperti itu ya, itu sangat membahayakan gitu ya. Nah itu bahwa korupsi itu bahkan nyawa pun itu jadi taruhannya. Jadi untuk para koruptor nih pesan ya, koruptor pikir-pikir gitu lah, itu lu dampaknya gede banget gitu ya, lu menyusahin orang. Kalau lu muslim bisa dibayangin ke di akhirat dosanya kayak gimana gitu ya, lu harus tanggung itu orang-orang lain menuntut pertanggungjawaban gitu atas tindak pidana korupsi lu gitu ya ke masyarakat seperti itu ya. Nah itu mungkin kalau contoh sederhananya, tapi kalau contoh paling paling apa paling gedenya itu contoh di nasional itu, kalau nggak salah mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, pembangunan pusat olahraga yang namanya Hambalang gitu kan, itu kan anggarannya gede gitu ya Tuhan, itu sampai triliunan rupiah gitu, tapi bangunannya kagak jadi gitu ya, kagak beres-beres. Nah itu contoh dari korupsi itu kayak gitu gitu, negara gitu udah ngasih uang gede-gedean malah diambil, malah dicolong gitu ya, bangunannya agak beres uangnya hilang kan, ngeri juga gitu kan. Nah itu jadi pentingnya kepedulian kita gitu ya, pengawasan kita, termasuk transparansi akuntabilitasnya itu menjadi hal yang paling utama seperti itu ya. Nah teman-teman, mungkin segitu dulu di periode saya, dari video saya ya, semoga hal ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk selalu aware ya, untuk selalu peduli gitu ya, teman. Dan kita harus berani itu modal yang paling penting sih, selain jujur gitu ya, kita juga harus berani teman. Teman-teman jujur tapi penakut ya, korupsi makin kuat atau makin akut seperti itu ya. Hatur nuhun, terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.